Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rita Kusuma, NIM 140142037. Di sini saya akan mempresentasikan tentang partisipasi positif warga negara di dalam pemerintahan dan figur pemerintah yang ideal bagi Indonesia. Pengertian partisipasi. Partisipasi sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata participation yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikut sertakan atau diambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. 1. Partisipasi pikiran. Partisipasi ini dilakukan masyarakat dengan memberikan sumbangan ide atau gagasan yang dimiliki oleh masyarakat. 2. Partisipasi tenaga. Partisipasi ini dilakukan masyarakat dengan memberikan sumbangan tenaga. Yang ketiga, partisipasi harta. Dapat dilakukan masyarakat dengan memberikan sumbangan berupa harta atau uang dan makanan yang dapat membantu pelaksanaan pembangunan. Tahapan pelaksanaan partisipasi masyarakat. Tahap pelaksanaan adalah suatu proses kegiatan yang berawal dan dari implementasi awal, implementasi, dan implementasi akhir. Tahap perencanaan. Dalam tahap ini, partisipasi masyarakat dapat diketahui melalui keaktifan menghadiri sosialisasi masyarakat, penyuluhan, dan pelatihan yang diadakan pemerintahan desa. Contohnya, tahap pelaksanaan dalam tahap ini, partisipasi masyarakat dapat diketahui melalui keikutsertaan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih. 2. Tahap penilaian. Dalam tahap keterlibatan masyarakat dalam penilaian sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana, serta sejauh mana hasil dari pembangunan tersebut dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, ada 5 model partisipasi. 1. Mengikut sertakan anggota masyarakat yang dianggap ahli di dalam tim atau kelompok kerja dalam penyesuaian peraturan perundang-undangan. Yang kedua, peraturan publik atau sharing melalui seminar lokakarya atau mengundang pihak-pihak yang berkepentingan dalam rapat penyusunan peraturan perundang-undangan. 3. Melakukan uji sahih kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan tanggapan. Yang keempat, mengadakan kegiatan musyawarah atas peraturan perundang-undangan sebelum secara resmi dibahas oleh institusi. Yang kelima, mempublikasikan rencana peraturan perundang-undangan agar mendapat tanggapan masyarakat. Manfaat partisipasi. Meningkatkan kualitas keputusan, kebijakan atau yang diambil, menciptakan kesadaran politik, meningkatkan proses belajar demokrasi, meningkatkan masyarakat yang lebih bertanggung jawab, mengeliminasi perasaan terasing, menimbulkan dukungan dan penerimaan rencana pemerintah, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, memperlancar kerjasama antara masyarakat dan pemerintah, memperlancar kerjasama dalam penyelesaian masalah-masalah bersama. Partisipasi masyarakat tidak hanya pada proses pembentukan peraturan daerah, akan tetapi partisipasi masyarakat juga bisa dilakukan pada proses penegakan hukum, peraturan daerah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hukum bukanlah suatu yang bekerja semata-mata di ruang hampa, namun hukum senantiasa berinteraksi dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, atau yang kita sebut faktor non-hukum. Adanya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum merupakan salah satu bentuk faktor di mana hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Makna penegakan hukum peraturan daerah adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh masyarakat ketika terjadi pelanggaran peraturan hukum. Pemimpin yang ideal. Bentuk negara dan sistem pemerintahan yang ideal bagi bangsa Indonesia harus didasarkan pada konsep Pancasila sebagai dasar negara. Karakteristik kepemimpinan di era milenial. 1. Digital mindset. 2. Observer dan active listener.
yang ketiga agile, yang keempat inclusive, yang kelima brief to be different. Terima kasih.